Kali ini di jam 12 ini kita akan diskusi dan ngebahas mengenai usaha tidak harus mahal dan pastinya harus bertumbuh. Nah, ini persembahan dari PT Cipta Aneka Selera. PT Cipta Aneka Selera, bisnisnya apa aja, kemudian apa aja yang bakal dibagi wawasannya buat teman-teman semua. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita undang atas panggung ada Ibu Esti Rosiati selaku Deputy Head of Operation dari PT Cipta Aneka Selera. Halo Mbak Esti. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Halo Bapak Ibu semua, selamat siang. Ya, Mbak Esti, ini kita bersekian kali pameran barengan CAS ya, Cipta Aneka Selera. Ini baru kali ini nih Mbak Esti naik atas panggung. Spesial buat Jogja, warga Jogja. Buat Jakarta. Baik, oke. Mbak Esti mungkin bisa diperkenalkan apa itu PT Cipta Aneka Selera, brandnya apa aja? Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Esti dari PT Cipta Aneka Selera yang menaungi brand Yasaka Fried Chicken dalam bentuk booth atau gerobak dan Sibes Fried Chicken dalam bentuk restoran. Ya, kita basicnya memang adalah makanan cepat saji yang berbasis di ayam. Oke, karena kita punya rumah potong ayam sendiri. Wow. Gitu. Jadi untuk ketersediaan ayam bahan baku dan harganya yang lebih stabil. Baik. Gitu. Oke, ini kan bahasanya usaha tidak harus mahal dan kita bertemu bersama pastinya ya. Yes. Baik. Jadi emang berapa sih harga per porsi? Oke, kenapa disebut murah? Ya. Mungkin kita lebih murah daripada harga motor yang baru ya. Oh baik. Jadi kalau untuk bootnya hanya di harga 15.900.000. Sama harga motor Mio mungkin hasil lebih mahal ya. Kita lebih murah, jadi 15,9 juta tanpa royalty fee, tanpa manajemen fee. Itu sudah semuanya lengkap, tinggal jualan. Baik, mungkin ada materi presentasi yang ingin tampilkan buat teman-teman semuanya? Boleh ada. Boleh. Siap. Oke, bisa ditampilkan PPT-nya? Ya, ada ya. Kita simple aja Bu, bisnis yang simple. Semua bahan baku disuplai dari PT Cipta Aneka Selera. Jadi tidak repot-repot harus ke pasar, Ya. harus cari bahan baku yang harganya turun naik. Kalau ini lebih stabil harganya. Jadi murah. Nanti Bapak Ibu silakan mau yang mana yang cocok ya. Kalau mau di depan rumah ya booth atau gerobak. Oke, kalau di depan supermarket juga cocoknya gerobak. Tapi kalau mau yang lebih besar kita ada resto, Sibes Fried Chicken. Oke. Jadi sebenarnya konsep dua itu jadi dua pilihan ya. Iya, pasti ya. betul. Kalau Kita yang kasih pilihan. Kalau yang mau berlombakan bisa Yasaka. Yes. Kalau yang mau konsep resto bisa ambil Sibes. Yes. Oke. Dan kita sudah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada pengunjung dari luar Jogja. Kita sudah ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dengan Pulau Sulawesi. Yang tidak ada hanya di Pulau Papua. Belum. Di Ambon pun kita ada. Jadi ini kalau para pendatang mau berinvestasi di luar Jogja, bisa sekali. Karena ayam, rumah potong ayam kita ada di seluruh Indonesia. Dan untuk yang brand Yasaka ini, Bapak Ibu udah ada 1.400 gerai di seluruh Indonesia. Tapi memang yang Jawa Tengah dan Jogja ini paling terakhir kita masuknya. Jadi jumlahnya belum terlalu banyak. Ya. Mungkin kalau ada pendatang dari luar pulau, bisa tanya ke gerai kami, ada di daerah mana aja di pulau tersebut. Itu ada alamatnya semua. Oke Bapak Ibu, saya mulai presentasinya ya. Oke, next. Kami PT Cipta Aneka Selera yang berdiri pada tahun 2011. Jadi usianya sudah SMP nih, udah 13 tahun. Oke, jadi bukan perusahaan yang baru kemarin sore, makanya gerai kita sudah ada 1.400 yang aktif ya Bu. Oke, nextnya. Kita 100% menggunakan ayam lokal.
rumah potong yang dimiliki oleh orang lokal. Ya, jadi produk Indonesia asli. Oke, lanjut. Oke, kami bertumbuh bersama. Jadi kita bertumbuh bersama, mitranya tumbuh, perusahaan Cipta Aneka Seleranya harus tumbuh. Jadi tidak pribadi dari perusahaannya, tapi mitranya juga harus bertumbuh. Nextnya. Oke, ini menu-menu kami. Jadi menunya tidak hanya fried chicken seperti pada umumnya, tapi kita sudah ada bubble chicken yang mungkin yang lagi hype sekarang, bubble chicken, di mana ayam kita lumuri bubble crumb mungkin masih belum ada di fried chicken lainnya. Oke, kita ada ayam geprek, ada ayam bakar crispy yang kekinian yang rasanya pedas nyelkit. Yang lanjutnya kita ada ayam bakar mentai yang ke Jepang-Jepangan tapi pedas. Kita juga ada ayam tulang lunak ya, atau ayam kuk, jadi tulang sama dagingnya bisa lepas. Jadi variasi produknya itu lebih banyak, tidak hanya fried chicken, jadi bisa masuk pangsa pasarnya dari anak-anak sampai orang dewasa. Oke, nextnya. Selain ayam kita juga ada Korean chicken, jadi yang saus-saus Korea seperti buldak, mala, saus mala kita juga ada. Kita kalau ibu mau icip-icip, semuanya kita ada di gerainya, Yasaka dan Sides Fried Chicken. Di sisi sebelah kanan dari bapak ibu berdiri atau duduk, itu bisa langsung dicipin bu, sausnya yang beda dengan brand lainnya. Oke, nextnya. Oke, ini adalah cabang-cabang kita yang ada di Jawa Timur. Ya, segini banyaknya. Nextnya kita ada di Jawa Timur. Kita ada juga di Jawa Tengah. Mungkin yang asli Jawa Timur bisa juga sudah tahu gerai Yasaka ada di mana saja. Oke, nextnya. Oke, kita ada booth dan ada resto. Jadi restonya juga di Jawa Timur ada. Jadi cikal bakal Yasaka dan Sides Fried Chicken ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jadi pertama berdiri dan kantor pusatnya ada di Jawa Timur. Kalau untuk Jogja dan Jawa Tengah, kami kantornya ada di daerah Salatiga Kota, di dekat Taman Cerdas. Jadi untuk para mitra dari Jogja dan Jawa Tengah, itu akan kami suplai ayam dan bahan bakunya dari Salatiga. Jadi bukan dari Jawa Timur. Jadi setiap pulau kita akan suplai ayam dari pulau tersebut atau dari provinsi tersebut. Kalau ada yang mau buka di Lampung, kita ambil ayamnya dari Lampung. Karena kita ada rumah potong ayam di Lampung. Begitu juga di Sulawesi. Kita ambil ayam dari Sulawesi. Gitu, karena kita memiliki rumah potong ayam sendiri. Mungkin nextnya Pak. Oke, ini untuk daerah Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu terlihat ya. Di Jawa Tengah kita memang banyak ada di Semarang. Daerah Semarang kita banyak, dan di daerah Pantura, Pati, Semarang, Kudus, Tegal, Slawi itu kita ada. Jadi Bapak Ibu tidak harus buka di Jogja, tapi bisa di daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Oke, nextnya. Kita restonya juga sudah ada di Jawa Tengah walaupun masih sedikit. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk buka resto di Jawa Tengah. Ya, karena masih sedikit brand kita, memang kita buat radius atau jarak di antara satu gerai dengan gerai lainnya. Jadi tidak bersinggungan. Ya, kalau di situ sudah ada Yasaka, ibu mau buka 500 meter dari lokasi itu tidak bisa. Jadi kita memang ada radius jarak. Ya, begitu juga restorannya. Kita akan jaga jarak, tidak saling berdekatan satu sama lain. Oke, nextnya. Di Jawa Barat itu lebih banyak daripada Jawa Tengah. Gerai kami, baik itu booth maupun restonya. Jadi yang rumahnya ada di Cirebon, ada di Purwakarta, itu juga bisa buka. Ayam kami dari rumah potong ayam di Sadang atau Purwakarta. Oke, nextnya. Di Jawa Barat itu memang restonya banyak, karena restonya satu, boothnya yang banyak ya Bapak Ibu, karena memang pertama masuk di Jawa Barat adalah di boothnya terlebih dahulu.
Terutama kalau ada yang orang Cirebon, itu sampai kita tidak bisa buka Cirebon karena sudah terlalu banyak. Jadi untuk Cirebon kita close karena mitranya sudah saling berdekatan. Oke, jadi kita batasi juga. Lanjutnya, untuk Jabotabek, kalau di Jabotabek kita ada 250 gerainya untuk Yasaka. Jadi banyak sekali, tapi karena populasinya banyak, penduduknya banyak di Jakarta, jadi masih ada kesempatan bisa buka. Ya walaupun mereka daerahnya kecil, tapi populasinya yang banyak. Jadi kesempatan juga masih ada untuk di Jabotabek. Kita sampai ke Merak pun kita bisa buka. Nextnya mas. Ini yang di Jabotabek, memang gerainya banyak sekali. Lanjut. Oke, kalau di Jabotabek restonya kita baru ada 5. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau buka resto di Jabotabek silakan, masih berkesempatan membuka resto di Jabotabek. Next. Di Bali ini juga kita ada gerainya. Rumah potong ayamnya pun dari Bali, tidak diambil dari Jawa. Ya, jadi kita semuanya di setiap unit ada. Nanti di scan barcode itu adalah nama-nama head unitnya. Jadi kalau mau buka Bapak Ibu bisa nanti menghubungi head unitnya masing-masing atau ketemu kita di gerai kita di sebelah kanan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti di situ akan tercantum kantor kita ada di mana. Ya, jadi kita tuh PT semua transaksi melalui transfer. Bahan baku kita kirim berdasarkan surat jalan, tagihan berdasarkan invoice dan tidak ada pembayaran cash. Pembayarannya semua via transfer. Ya, jadi Bapak Ibu kita kirim dulu barangnya, sampai dulu 3 hari kemudian baru bayar. Jadi enak Bapak Ibu, jualan itu kita modalin dulu. Setelah jadi uang 3 hari kemudian baru bayar, sesuai dengan barang yang Bapak Ibu terima, sesuai dengan invoice. Kalau kualitas ayam atau kualitas bahan baku yang diterima itu kurang baik atau ada yang terbuka kemasannya, itu bisa diretur langsung ke kita. Akan kita lakukan penggantian setelah pengiriman berikutnya. Jadi enak sekali nih, bisnis yang bisa diretur kalau memang kualitas yang kita kirim itu berkurang. Oke, nextnya. Oke, kalau restoran di Bali sudah banyak. Sebelum pandemi lebih banyak lagi, karena memang Bali adalah daerah wisata. Pas pandemi berdampak sekali, sekarang restonya tinggal 35 dari 80, karena memang mitra-mitranya itu banyak yang kolaps karena ada bisnis lain, akhirnya membuat bisnis base-nya itu berkendala. Tapi mereka masih eksis di 35 mitra kami di Bali. Nextnya. Nah, Bapak Ibu yang orang Sulawesi, Indonesia Timur, kita ada di Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan sampai Gorontalo. Ya, Sulawesi Tenggara ada. Ya, Sulawesi Selatan ada, Gorontalo provinsi sendiri ada. Yang belum kita punya cabang di Manado saja, Sulawesi Utara. Mamuju, Majene kita juga sudah ada. Jadi bootnya untuk di Makassar ini sudah ada 230, satu pulau Sulawesi. Ya, jadi kita juga tidak terkendala dengan pengiriman karena kita punya ekspedisi pribadi, ekspedisi sendiri, dan harga sudah include ekspedisi, jadi tidak ada biaya kirim. Jadi kita akan kirim sampai dengan lokasi usaha Bapak dan Ibu. Oke, next. Berapa sih biaya kemitraan dari Yasaka Fried Chicken? Di sini tergantung daerah ya Bu, beda-beda. Untuk Jawa Tengah, gold, bedanya gold sama platinum apa? Kalau platinum lebih cantik, lebih wah putnya. Kalau gold itu meja, tapi equipment atau peralatannya itu sama yang didapat. Sudah termasuk gerobaknya, etalase ayamnya yang elektrik, dengan panas listrik, bukan panas lampu yang kita berikan. Sudah sama fryernya atau penggorengannya, bukan wajan ya Bapak Ibu, tapi penggorengan khusus fried chicken itu sudah ikut. Yang terpenting adalah sudah dapat tablet Samsung A9.
Ya, programnya itu tidak berbayar karena programnya dibuat oleh kantor kami sendiri. Ya, itu bisa langsung on the spot ke HP-nya mitra. Jadi Bapak Ibu ada di mana tahu omsetnya sudah berapa. Ya, dari transaksi yang ada di mesin kasir tersebut atau di POS tersebut. Jadi harga tersebut sudah siap jualan. Sak baskom-baskomnya, sak magicomnya itu sudah dapat stok. Ya, terus kalau yang buka di hari ini itu kalau untuk yang platinum dapat freezer 100 liter. Jadi free langsung freezer kita kasih. Ya, kalau DP-nya 50% dari harga kemitraan. Tapi kalau DP-nya cuma 500.000 atau 1 juta, kita kasih ayam 6 ekor ayam gratis. Ayamnya bobot 1,5 kilo dipotong jadi 10, jadi besar. Seperti itu kalau deal di hari ini DP. Jadi itu bisa buat modal usaha di awal ya Bapak Ibu. Tapi harga ini belum termasuk bahan baku. Harga ini hanya boot dan perlengkapannya saja. Oke, ada yang lebih murah dari ini franchise-nya? 15,9 juta. Bisa ditaruh di depan rumah, di depan supermarket, di kantin sekolah. Itu sangat simple. Dan itu ada rodanya, bootnya. Jadi kalau mau pindah-pindah, mau ada acara Car Free Day, saya mau jualan di Car Free Day, itu bisa banget didorong. Ya, jadi sesimpel itu usaha Yasaka dan semurah itu. Dan di sini yang dinotis adalah setiap kita tidak jual lepas Bapak Ibu. Jadi kita tidak jual udah laku udah selesai tidak, tapi ada maintain setiap bulannya. Ada kunjungan dari tim kami, tim kantor atau yang disebut technical support untuk diskusi dengan owner atau si pemilik atau memberikan training ulang cara menggoreng ayam apabila memang gorengannya kurang baik. Seperti itu. Jadi dan saat kunjungan tersebut atau saat maintain itu tidak dikenakan biaya sama sekali, akomodasi dan lain sebagainya tidak ada, free. Ya, paling lama sebulan sekali kita pasti kunjungan. Ya, kalau yang dekat itu bisa seminggu sekali. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau sudah ada yang tertarik? Oke, kalau ini dari Yasaka dulu ya, ini yang paling murah, Yasaka Fried Chicken. Jadi setiap Jawa Timur mau buka bisa, Jawa Barat, Jabotabek, Bali, Makassar, Sumatera, dan Kalimantan. Itu bisa banget, di mana aja. Ini seperti ini ya, provider jelajah Nusantara. Sampai ke pelosok negeri kita bisa, jadi jangan khawatir. Saya rumahnya jauh loh Mbak, dari naik bis terus ditambah nanti nyebrangnya kapal feri dan lain sebagainya, kita bisa. Yang jelas kita akan survei dulu lokasinya. Oke, sampai di sini untuk Yasaka. Ada yang tertarik atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Mungkin nextnya di Sibes Fried Chicken ya. Oke, jadi gimana caranya bergabung? Yang poin pertama adalah akan kita survei lokasinya. Lokasi akan kita survei free, tidak ada biaya. Ditolak maupun diterima free. Jadi kalau memang lokasi Bapak yang diajukan itu adalah kurang prospek, kita jujur. Mohon maaf, lokasi ini kurang prospek, harus mencari lokasi lain. Tapi kalau oke prospek, itu akan kita berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pembayaran di awal, DP dulu 60% dari harga kemitraan. Oke, dari tadi Bapak mau yang 15 juta atau yang 19 juta, itu DP 50% dulu. Setelah itu kalau memang harus ada renovasi tempat, misalnya Bapak punya sendiri kios nganggur, tapi mau ada tempat area makannya di situ, harus ada wastafel, itu harus direnovasi dulu. Renovasi dilakukan oleh mitra, bukan oleh pihak kami. Lanjut kita bantu untuk rekrutmen karyawan, tapi tidak mencari karyawan, tapi kita bantu untuk training, rekrut dan training. Selanjutnya, kalau Bapak sudah ready tempatnya, kita akan datangkan booth beserta peralatannya. Sesuai yang kita sampaikan di awal, yang didapat apa aja akan kita kirim.
tidak ada ongkos kirim sampai ke lokasi. Selanjutnya, Bapak Ibu kita minta untuk pelunasan dari kekurangan harga kemitraan. Setelah itu kita akan bisa melakukan grand opening atau pembukaan. Ya, kalau pembukaan mau kapan aja boleh, tergantung hari baik boleh, pokoknya kita ikut. Dan di situ ada tim kami yang akan training dari sebelum buka sampai nanti grand opening atau pembukaan. Jadi benar-benar dibimbing dari nol sampai dengan pembukaan dan di-maintain setiap bulannya. Itulah bisnis kami yang mudah dan murah. Oke, silakan next ya. Terima kasih. Mau ada yang ditanyakan silakan. Bisa menghubungi kami di gerai sebelah atau di 0813 57865-nya 3 kali 3. Oke, terima kasih. Baik. Oke, mitra yang bergabung dari tahun 2017. Oh, oke. Hadir mitra juga di sini ya? Ya, betul. Baik, baik. Beliau akan bercerita gimana kemitraan dengan dengan Yasaka Fried Chicken. Baik. Oke, jadi ini langsung ke orangnya, ya. Jadi gerainya ada di belakang Universitas Muhammadiyah Jogja di daerah Kasihan Bantul ya Pak ya. Jadi ada di sana. Oke, tidak berlama-lama ya. Langsung ownernya Pak Supri, silakan Pak. Wow, Selamat siang. Ini realnya ya, mitra yang sudah buka 2017. Jadi Pak Supri ini mitra dari Yasaka Mas Ines? Yasaka. Yasaka. Coba Mas, di sini Pak, biar tengah-tengah. Nah, mitra dari Yasaka Fried Chicken. Betul. Oke. Bergabung dari 2017 Bapak Ibu. Wow, Ya. mantap ya Pak, alhamdulillah. Ini awet muda karena bergaul dengan mahasiswa ya. Mahasiswi dan mahasiswa. Baik, boleh Pak Supri diceritakan nih Pak Supri ini dari 2017 bergabung dengan Yasaka. Berarti kalau Yasaka itu gerobakan ya Pak ya. Nah, gimana Pak respon penjualannya per hari dari 2017 sampai saat ini? Oke, saya perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, atas nama saya Suparjianto, itu pemilik Yasaka daerah Taman Terto. Itu tempatnya di utara UMY, yaitu di Tegarrejo. Saya bergabung di Yasaka itu bulan Desember 2017. Keuntungan untuk ikut kemitraan di Yasaka itu produknya atau ayamnya itu banyak peminatnya dari kalangan muda maupun anak-anak, dan juga untuk pendamping atau saus dan sebagainya itu sesuai masanya, jadi ikut perkembangan zaman kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu masanya Korean chicken atau apa, itu saus Korea dari iya ada kayak gitu. dan memang minat dari para pembeli Yasaka lebih condong mana Pak? Lebih condong kayak original atau condong yang pakai saus-saus sirap bagaimana? Untuk kalangan sehubungan kita dekat kampus mahasiswa itu kebanyakan cari yang pedas-pedas. Pedas-pedas, Iya. yang Koreaan kali ya. Iya, kayak gitu. Baik. Oke. Nah, boleh di-spill nggak sih Pak? Kalau boleh ya, penjualan Berapa ekor? Iya, berapa ekor biasanya Pak? Satu hari. Sehari. Satu hari itu sekitar 40 pack ya. 40 ekor. 40 ekor. Satu pack itu 1 ekor. Oh, satu hari 40 ekor. Iya. 1 ekor dibagi 10. Iya, no wonder ya. Dari 2017 lanjut terus. Alhamdulillah. Baik. Dan Bapak ini ketagihan, insya Allah mau buka di daerah Temanggung. Iya. Bakal buka lagi. Cabang berikutnya adalah Temanggung. Luar biasa. Ya. Jadi karena Jadi nextnya nanti Temanggung, Muntilan, Magelang. Masya Allah.
Jadi karena Bapak udah merasakan manfaatnya bermitra dari 2017 dan hasil penjualan juga oke ya, dengan resep yang selalu mengikuti zaman ya, saus-sausnya, sehingga Bapak dari 2017 hingga sekarang masih existing dan ingin nambah lagi, buka gerai lagi. Wow. Semakin hari semakin turun atau semakin bertambah, Pak? Semakin bertambah. Bertambah ya, Bapak nggak diancam sama si ibu kan ya, kalau nggak gini kan ya. Kirain. Karena kita baru kenal, jujur. Saya dari Jawa Timur, Bapak Ibu dari HAU, kantor pusat. Jadi saya baru berkunjung ke Jogja dan baru ketemu Bapak Pak Supri ini. Jadi tidak ada skenario sama sekali. Siap ya. 2017 ya Pak ya. Baik. Nah, pas masa-masa pandemi Pak, gimana tuh Pak masa pandemi? Kemudian dukungan dari pusat bagaimana ke mitra? Untuk masa-masa pandemi itu berkurangnya agak jauh kayak merek-merek lain. Betul. Iya, masalahnya kita juga ada online, Grab, Shopee dan sebagainya, itu sangat membantu. Ya. Dan juga apa ya, untuk rasa kayak ketagihan, jadi Ditagih iya, rasanya. jadi konsumen itu untuk berkurangnya sedikit. Sedikit Pak, Iya. ya, kurangnya ya. Iya. Ya itu justru karena dibantu sama penjualan online itu begini ya. Iya. Dan memang semua mitra juga pulang sama online ya. Dibantu untuk daftar online. Jadi hanya untuk KTP saja sama nomor rekening kita bantu daftarkan. Oh, seru ya, baik ya. Nah itu. Ya, jadi semua mitra baik yang resto maupun yang gerobakan semua udah dibantu berarti ya. Ya. Kan begitu Pak, gerobakannya dibantu ya kalau Ya, di resto. kalau di resto. Iya, baik. Mungkin ada lagi Pak yang mau di-share buat audiens kita pengalaman Bapak atau mungkin curhat Bapak gitu, atau ada masukan dari keputusan mungkin Pak? Boleh silakan. Sekedar untuk apa ya, kalau Saran? ya saran kepada warga khususnya Yogyakarta, Baik. monggo kalau mau bermitra dengan Biasaka. Saya sudah merasakan sendiri bahwa peminatnya untuk ayam itu banyak dan juga mengikuti zaman. Kalau bagian kantor BFC dia juga responsif, jadi seumpama kita komplain dan sebagainya itu Langsung ditanggapi ya Pak? ditanggapi dengan Dan ditangani. Iya. Cuma tanggapi doang, ya kan tangani langsung. Langsung datang. Langsung datang. Jadi solusinya langsung ada ya Pak ya? Iya. Baik, siap. Jadi memang ini sih kalau setelah tadi kita mendengar sedemikian hematnya dan banyak bonusan dari Biasaka dan juga Sibes, ini terbukti lagi ya, terbukti konkret dengan mitranya yang kebetulan lagi main ke sini dan ternyata dia udah existing dari 2017 ya Pak ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi memang Bapak pun sudah membuktikan dari 2017 sampai sekarang masih existing, penjualan yang oke, tidak menurun, malah meningkat terus ya Pak ya. Untuk sekarang setelah pandemi meningkat terus. Apalagi setelah pandemi ya Pak ya, kan udah mulai normal lagi. Baik, dan memang karena menunya selalu update, selalu update, sehingga anak-anak muda maupun anak kecil yang tetap suka gitu ya Pak ya. Baik, oke ini Pas saya mau tanya untuk gerobaknya itu karyawannya ada berapa, Pak? nah Karyawan gerobaknya itu ada berapa? Ya kurang lebih 11. Gerobak punya 11 karyawan Bapak Ibu. Karena bukannya 2 shift ya Pak? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 7 nyampe jam 9. Itu aja sudah merasa kecepean, karyawannya itu ngeluh kayak gitu. ya kebayang dong 40 ekor Karyawannya per hari itu. dulu karena terlalu ramai ya. Dari jam 7 pagi Bapak Ibu, jadi memang sebelum beraktivitas itu kan ibu-ibu ada yang malas masak, bisa langsung beli ke Yasaka. Jam 7 pagi tutup jam 9 malam, 2 shift dengan 11 karyawan. Itu hanya bubut ya. Hanya bun ya, 12 jam lebih ya, Ya. kebayang 40 ekor Pak. 100 bisnis karena dikali 10 ya. Bener. Wah luar biasa sih. Jadi memang ini udah terbukti ya kalau mitranya yang bicara, dan memang ini udah gak ada alasan lagi nih buat Bapak Ibu semuanya yang tertarik untuk berwirausaha tapi masih bingung, bisa langsung berkunjung ke standnya Biasaka dan Sibes. Iya. Boleh. Mau ngobrol sama Bapak juga boleh. Iya.
Bapak di sini ada di stand. Eh, Itu mau nanya yang sejujurnya boleh. Kalau memang di sini tidak ada yang tutup-tutup itu sesuai dengan realita yang ada. Baik. Jadi kan kita kalau buka usaha karena kan kita harus nepo ya, harus investigasi ya, harus nanya bahkan ke mitra-mitra yang existing. Nah, ini nggak usah cari-cari, bapaknya mau main di sini nih, langsung semuanya tanya aja. Daripada ke gerainya jauh ya, di belakang Universitas Muhammadiyah Jogja, bisa langsung. Tapi nggak ada salahnya kalau mau main ke sana, melihat gerainya juga boleh. Nah, mungkin nggak percaya nih, Iya. nah, gimana sih gerainya nih, jangan Jam berapa aja tetap ramai. Nah, itu tuh. Ya, jadi langsung ada bukti konkretnya di sini. Siap. Seperti itu. Baik, lagi mau ingin sampaikan dari Bapak atau Bu Esti? Sudah, jadi saya minta karena di Jogja cuma masih ada satu, berarti masih banyak kesempatan Betul. untuk buka di Jogja. Mungkin di Padang Fitris, di Kulon Progo, maupun di Wonosari, Gunung Kidul, maupun di Jogja kota itu bisa. Ya, karena mumpung masih ada satu. Oke, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di Biasaka dan Sides Bajikan. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih juga Bu Esti. Sukses selalu Pak ya. Dulu nambah lagi 2 kota. Oke, terima kasih. Keren.